Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ane. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas SI 4702. Hari ini kami akan memaparkan terkait hasil akhir untuk tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami melakukan analisis terhadap sistem akuntansi perusahaan pada Lunacha Coffee and Pastry. Bersama Ibu, pada pagi hari ini ada saya, Aisyah Nurhaidani Putri, juga ada Anggara Rizal Febriansyah, dan kebetulan salah satu rekan kami, Muhammad Aska Askia, berhalangan untuk mengikuti presentasi pada hari ini karena ada permasalahan yang sangat urgent sehingga tidak dapat mengikuti Zoom meeting. Baik, next. Baik, mungkin akan saya mulai dari profil perusahaan. Nah, perusahaan yang kami ambil sendiri merupakan Nunacha Coffee and Pastry yang merupakan bagian dari CV Nunasa Group Indonesia. Nah, Nunasa Coffee and Pastry ini merupakan unit bisnis untuk sektor F&B yang beroperasi sejak November 2024 dan berlokasi di Bojong Soang, Bandung. Nah, untuk produk yang dihasilkan dari Nunasa Coffee and Pastry ini ada pastry atau kue-kue, kemudian ada kopi dan berbagai jenis minuman. Kemudian untuk target pasarnya sendiri, di sini aja ada remaja, mahasiswa, dan pekerja muda, terlebih dengan demografis sekitar Bojong Soang, Bandung. Kemudian untuk jumlah karyawan pada unit VNP ini ada 6 orang karyawan tetap. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggara Rizal. Kepada Anggara Rizal dipersilakan. Oke, selanjutnya kita masuk bagian struktur organisasi dan sistem. Nah, untuk struktur organisasi sendiri, yaitu terdiri dari owner atau pemilik perusahaan, dan di bawahnya ada direktur atau biasa kita sebut dengan CEO, dan ada wakil direktur atau vice CEO, dan di bawahnya ada HRD, marketing, keuangan, dan processing. Nah, untuk sistem akuntansi perusahaannya sendiri, mereka telah menggunakan Accurate atau Accurate Online. Eh, dan itu sudah tersambung oleh POS atau Point of Sales untuk transaksi harian. Nah, untuk chart of account-nya ada expense, sales, dan equipment. Selanjutnya bagian identifikasi permasalahan. Di sini tim kita mendapatkan dua masalah utama. Salah satu masalahnya yaitu adalah risiko fraud atau kecurangan berupa manipulasi nota penjualan pada aktivitas offline. Dan untuk kelemahan sistemnya sendiri, Accurate itu belum ada fitur lampiran dokumen atau foto. Biasanya nggak bisa ngefoto notanya. Nah, next kita masuk ke proses bisnis. Untuk proses bisnis pertama yaitu ada penjualan dan pencatatan. Nah, di sini eh, di bagian Lunaca sendiri ada kasir, keuangan, dan dapur. Nah, lebih singkatnya yaitu pelanggan biasanya memesan, lalu diinput ke pos, cetak nota, dan nanti akan recap ke Accurate berupa menyusun laporan ini. Nah, next selanjutnya ada proses bisnis pembelian operasional. Nah, di sini divisi yang berkaitan yaitu ada purchasing dan keuangan. Nah, untuk lebih singkatnya, dia akan cek stok dan langsung pesan ke supplier, lalu pembayaran oleh finance, setelah itu bakal diinput di Accurate, yaitu laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada proses bisnis monitoring kas. Nah, di sini ada bagian kasir dan keuangan. Nah, untuk lebih singkatnya yaitu pencocokan fisik kas harian dengan data sistem pos oleh pihak manajemen. Yaitu ada bagian menghitung, mencocokkan, dan evaluasi. Jika sesuai, maka akan hasilnya disimpan dan dilaporkan ke atasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Nah, grafik yang kami buat semua ini adalah hasil yang kami lakukan setelah analisis dari jurnal umum, kemudian ledger account, dan juga trial balance yang kami sudah siapkan pada proposal. Jika Ibu ingin melihat perhitungan lebih lanjut, silahkan buka link yang ada di appendix atau lampiran yang tertera di proposal. Selanjutnya, izinkanlah saya menjelaskan kembali terkait analisis laporan keuangan. Mungkin di sini saya mulai dari analisis keuangan sendiri. Nah, di sini kami menganalisis keuangan dari mulai bulan Maret 2025 hingga Februari 2026.
Nah, di sini kami mendapatkan beberapa data kuantitatif setelah kami analisis, yaitu pendapatan tertinggi diperoleh pada bulan Agustus dengan pendapatan senilai 40.948.000. Kemudian pendapatan terendah terdapat pada bulan Februari tahun 2026 dengan pendapatan 19.945.000 dengan total pendapatan keseluruhan mencapai 368.660.000 rupiah. Kemudian untuk pendapatan rata-rata per bulannya itu sekitar 30.721.666.7 rupiah. Nah, kemudian kami juga melakukan analisis terhadap profit dari perusahaan itu sendiri atau NPM-nya atau Net Profit Margin. Nah, di sini kami juga telah membuat grafiknya. Kemudian dari aspek profitabilitas, nilai rata-rata net profit marginnya itu menyentuh angka 42,2%. Nah, secara akademis kami telah analisa bahwa rasio ini itu mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi yang sangat tinggi dalam mengonversi pendapatan menjadi laba bersih gitu. Menunjukkan bahwa perusahaan itu menghasilkan laba yang sangat baik. Selanjutnya, selanjutnya terdapat analisis terkait likuiditas. Kami di sini melakukan pengujian juga terkait grafik terkait dengan likuiditasnya. Di sini kita mendapati bahwa current rasionya meningkat sebesar 22,71 pada Maret 2025 menjadi 13,59 pada bulan Februari. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya perusahaan itu memiliki aset yang lancar sekitar 7,74 kali lebih besar dibandingkan dengan hutang yang dimiliki perusahaannya. Nah, dengan adanya kelancaran perusahaan ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan itu tergolong sangat sehat. Nah, yang terakhir untuk analisis laporan keuangan ini, kami juga melakukan analisis terkait solvabilitas. Untuk solvabilitas sendiri, DR itu ditunjukkan pada angka 0,45 pada bulan Maret 2025 dan menjadi 0,05 pada bulan Februari dengan rata-rata DR-nya 0,20. Nah, dari hal ini menunjukkan juga bahwa struktur permodalan dari Lunasa Coffee and Pastry ini cenderung sehat dan risiko keuangannya juga cenderung rendah. Next. Nah, baik di sini merupakan desain sistem akuntansi yang ada di Nunacha Coffee and Pastry. Ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Anggara bahwasanya kita menggunakan sistem akuntansi website Accurate Online. Nah, mungkin di sini akan dimulai dari penangkapan dokumen sumber berupa nota pembayaran atau bukti beli. Kemudian dokumen ini akan diklasifikasikan ke dalam COA utama perusahaan seperti expense, sales, dan equipment. Nah, dari sana entry dimasukkan ke jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar atau general ledger hingga menghasilkan output laba rugi melalui website Accurate Online itu sendiri. Next. Jadi permasalahan yang kami dapatkan setelah hasil wawancara bahwasanya memungkinkan terjadinya fraud atau kecurangan karena tidak adanya tempat untuk letakkan evidence atau nota pembelian terlebih saat pembelian online, maka di sini kami menyarankan untuk adanya migrasi sistem ERP di perusahaan ini. Nah, kenapa kami menyarankan adanya migrasi tersebut? Karena kami harapkan semoga ini menjadi langkah strategis untuk menutup celah manipulasi yang selama ini terjadi pada transaksi offline di Nunacha Coffee and Pastry yang merupakan permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Nah, untuk tools-nya kami sarankan untuk menggunakan Odoo atau Oracle NetSuite. Nah, kenapa kami memilih tool tersebut? Di antaranya karena kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kami telah melakukan analisis perbandingan antara Accurate dengan sistem ERP yang kami sarankan, yaitu Odoo atau Oracle NetSuite. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk lampiran bukti atau attachment, Accurate itu tidak menyediakan, sedangkan untuk Odoo itu tersedia, dan untuk NetSuite itu juga tersedia. Nah, kemudian untuk Accurate sendiri, untuk integrasi POS-nya, juga sudah ada, tapi harus rekam manual, dan untuk Odoo itu otomatis dan juga real time, sedangkan untuk Oracle itu NetSuite. Oracle NetSuite, maaf, terintegrasi penuh. Kemudian untuk rekam jejak atau audit, itu terbatas pada pencatatan jurnal standar, kalau Odoo itu sangat detail, dan Oracle itu sangat kuat. Kemudian kalau pengendalian internal,
bergantung pada verifikasi manual untuk Accurate dan Odoo itu sistematif dan Oracle NetSuite itu untuk level enterprise. Kemudian kalau kesesuaian biaya terjangkau untuk UMKM, kalau Udu itu terjangkau juga dan juga fleksibel karena Udu juga menyediakan subscription dan juga menyediakan model free dan juga terdapat banyak modul yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia Coffee and Pastry. Kemudian terakhir ada Oracle NetSuite, kalau ini kesesuaian biayanya tinggi. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dari ketiga ketiga tools ini, Udu yang paling lebih efektif dibandingkan dengan keduanya. Mengapa? Karena Oracle NetSuite itu kesesuaian biaya atau cost yang akan dikeluarkan mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan Udu. Dan kami telah melakukan survei dan juga melakukan riset juga bahwa Udu itu terdapat banyak modul interaktif yang mudah dipahami dengan layout antarmuka juga yang mudah dipahami bagi mereka yang mungkin jarang membuka sistem akuntansi gitu. Nah, baik, mungkin untuk kesimpulan dari presentasi kita pada malam hari ini, kita akan mulai dengan suatu pertanyaan, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan akurasi pendapatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, solusinya itu ada pada penggunaan sistem ERP yang tepat, contohnya Oracle NetSuite dan juga Odoo, yang mengintegrasikan proses penjualan, persediaan, dan akuntansi dalam satu platform sehingga pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan juga real time. Juga memiliki modul yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Kemudian impact-nya dari penggunaan solusi yang baik adalah operasional akan lebih efisien, laporan keuangan lebih akurat, juga keputusan bisnis dapat diambil berdasarkan data yang real time dan terpercaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anggara. Terima kasih. Oke, sepertinya udah semuanya. Terima kasih buat Bu Ana untuk waktu dan kelonggarannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.